warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Sari Susanti, Widya Iswara, Ahli Madya BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Dan saya juga anggota Kompartemen Akuntansi Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Bertemu lagi para sahabat bendahara penerimaan pada materi terakhir, yaitu tentang pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD atau UKPD. Kita dasar hukumnya adalah berdasarkan Permendagri nomor 55 tahun 2008. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta diharapkan mengetahui bentuk dan jenis-jenis laporan hasil penata usahaan bendahara penerimaan serta dokumen pendukungnya. Dan yang terakhir adalah peserta diharapkan mengetahui bagaimana cara mempertanggungjawabkan atas laporan yang dihasilkan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara pembantu penerimaan. Kita ulangi lagi pembelajaran di awal. Apa itu bendahara dan di mana letaknya di dalam struktur organisasi dalam SKPD atau UKPD? Kita mengetahui bahwa PPKD adalah BUD atau Bendahara Umum Daerah, dan otorisator daripada pengeluaran keuangan negara atau daerah adalah dipegang pada pengguna anggaran. Pengguna anggaran tidak semuanya kewenangan dilakukan pada saat menerima, menyimpan, dan membayarkan atau menerima, menyimpan, dan menyetorkan kembali ke kas daerah. Kepada siapa kewenangan tersebut dilimpahkan? Yaitu kepada untuk penerimaan daerah kepada bendahara penerimaan, dan untuk pengeluaran daripada SKPD UKPD diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Itu tadi adalah hubungan atau keterkaitan di dalam sistem pengendalian internal ataupun sistem pengendalian keuangan penata usahaan di SKPD atau UKPD. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenalkan tentang buku bendahara penerimaan di SKPD. Itu terdapat di mana? Terdapat di dalam lampiran Permendagri nomor 55 tahun 2008. Apa saja bukunya? Yaitu pertama adalah buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan serta register STS atau surat tanda setoran. Selain buku, ada dokumen yang terkait di dalam penerimaan. Ini terdapat pada lampiran 1 Permendagri 55 tahun 2008. Apa saja dokumen yang terkait dengan penerimaan? Yaitu yang pertama adalah SKPD daerah. Apa itu SKPD? Bukan satuan kerja perangkat daerah, tetapi surat ketetapan pajak daerah, dan SKRD, yaitu surat ketetapan retribusi daerah. Ada lagi surat tanda bukti pembayaran, nota kredit, bukti penerimaan lainnya yang sah, dan surat tanda setoran. Bapak Ibu sekalian, bendahara penerimaan juga dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu. Ditunjuk berdasarkan apa? Ditunjuk berdasarkan 1. Objek pendapatan tersebar atas pertimbangan kondisi geografis daripada wajib pajak atau wajib retribusi, dan wajib retribusi juga tidak mungkin membayarkan kewajibannya langsung kepada badan atau lembaga keuangan atau melalui kantor pos. Selanjutnya, buku bendahara penerimaan pembantu. Apa saja yang harus dikerjakan oleh penerimaan pembantu atau bendahara penerimaan pembantu? Bukunya apa saja? Yaitu pertama adalah buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu serta register daripada STS atau surat tanda setoran. Dan dokumen-dokumen yang harus dilampiri oleh bendahara penerimaan pembantu adalah sama seperti bendahara penerimaan, yaitu SKPD, yaitu surat ketetapan pajak daerah, atau SKRD, surat ketetapan retribusi daerah, surat tanda setoran atau surat tanda bukti pembayaran, bukti penerimaan lainnya yang sah, dan surat tanda setoran atau STS. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang laporan pertanggungjawaban. Apa saja yang harus dilakukan atau apa saja laporan yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu. Secara hierarkinya,
bendahara penerimaan pembantu harus mempertanggungjawabkan kepada bendahara penerimaan yang ada di SKPD. Nah, selanjutnya bendahara penerimaan SKPD mempertanggungjawabkan laporannya secara dua hal. Yang pertama adalah laporan secara administratif. Yang kedua adalah laporan secara fungsional. Apa itu? Nanti kita akan pelajari secara tatap muka atau melalui question and answer, ya. Bendahara penerimaan SKPD secara fungsional mempertanggungjawabkan penerimaan kepada PPKD paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti kalau fungsional ke PPKD berarti administratif, yaitu kepada fungsi akuntansi atau dalam hal ini kepada pejabat penata usahaan keuangan yang ada di SKPD-nya. Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan pada akhir tahun itu dilakukan atau disampaikan paling lambat adalah hari kerja terakhir pada bulan tersebut. Apa saja dokumen penata usahaan laporan pertanggungjawaban penerimaan? Yaitu pertama, terdiri dari register penerimaan laporan pertanggungjawaban penerimaan. Yang kedua adalah register pengesahan laporan pertanggungjawaban penerimaan. Yang ketiga adalah surat penolakan laporan pertanggungjawaban penerimaan. Keempat adalah register penolakan laporan pertanggungjawaban penerimaan. Dan yang terakhir adalah register penutupan kas. Bagaimana teknis pengisian daripada dokumen? Pengisian dokumen penata usahaan bendahara penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan atau alat elektronik lainnya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di DKI sudah ada Simpat dan e-retribusi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sahabat BPSDM dan para peserta pelatihan Diklat Bendahara Penerimaan pada topik atau materi pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan. Itu adalah datangnya dari saya sendiri dan kebenaran adalah milik hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.